Selanjutnya kita masuk ke nomor 24 ya. Ini tentang transformasi dan soalnya tentang rotasi ya. Rotasi, ingat kalau matrik rotasi yang sudutnya alfa itu apa? Di sini adalah cos alfa min sin alfa. Ini ada sin alfa sama lagi cos alfa, tinggal masukkan alfanya berapa ya. Nah, cuma di sini pusatnya tidak di 0,0 ya. Nah, ada di titik A B C ya, satu-satu saja. Nah, ini pakai matrik ya, pakai matrik transformasinya seperti begini. Pertama, sebelah kiri itu apa? Selalu bayangan X aksen ya aksen. Misalkan inilah bayangan dari A, berarti apa? A aksen koordinatnya ya itu. Nah, sama dengan matrik rotasinya, berarti apa? Sudutnya 180. Cos 180 berapa? Min 1 ya. Sin 180 0, dikali min juga 0. Ini 0 juga, ini berarti min 1 ya. Nah, baru dikalikan dengan bendanya yaitu A. A-nya berapa? A-nya berarti 7,2. Nah, karena pusatnya tidak di 0,0, maka benda ini dikurangi dengan pusatnya. Jadi apa? Kurangi dengan 1, ini kurangi dengan Y-nya pusat ya. Itu. Berikutnya apa? Ditutup. Nah, hasil perkalian ini nanti ditambah dengan pusatnya lagi tadi. Berarti berapa? 1, ini 2 ya. Gitu. Nah, langsung kita kalikan dulu aja. Ini 6, ini 0. Berarti kan ingat matrik kali matrik, baris kali kolom. Berarti min 1 kali 6, min 6, 0 kali 0, 0 ya. Jadi apa? Min 6. Nah, kemudian lagi baris kedua, kolom kedua, ini kali 0, min 1 kali 0. Jangan lupa juga. Nah, jangan lupa belum selesai ini. Masih ditambah lagi dengan pusatnya 1, 2. Berarti apa kalau begitu? Bayangannya adalah min 5, di sini apa? 2. Berarti A aksennya adalah min 5,2. Nah, kebetulan di sini yang A aksennya min 5,2 cuma ada satu. Ya sudah, berarti B aksen dan C aksen tidak usah dicari ya. Kalau mau dicari silakan coba sendiri, caranya sama. Tinggal mengganti ini menjadi koordinatnya B atau C ya, gitu. Nah, kita lanjut saja ke nomor 25. 25 itu seorang pemulung mengumpulkan sampah jenis kertas. Di hari pertama ia dapat mengumpulkan 3 kilogram sampah jenis kertas, pada hari kedua ia dapat mengumpulkan 4,5 kilogram, pada hari ketiga dapat mengumpulkan 6 kilogram. Nah, begitu seterusnya mengikuti pola barisan aritmatika. Ya, ini suku pertamanya berarti apa itu? Suku pertamanya adalah 3 kilogram. Nah, B-nya berapa? B itu beda, bertambah atau berkurangnya berapa? Bisa min bisa plus ya. Kalau bertambah berarti plus, kalau berkurang berarti min ya. Nah, ini dari 3 kilogram ke 4,5 kilogram berarti 1,5 atau 3 per 2 ya, terserah bebas mau pakai yang mana ya. 1,5. Kemudian lagi apa lagi nih? 1,5 B-nya sudah ya. Nah, tinggal apa lagi? Nah, kalau ditambah lagi juga boleh dicek dari suku kedua ke 3 kan tambah 1,5 ya, sama ya, pas gitu. Nah, terus berikutnya, jika sampah jenis kertas tersebut terjual atau dijual ke pengepul dihargai 4.000 per kilo, maka pendapatan pemulung sampai 15 hari adalah berapa? Ya, cari dulu jumlah yang didapat dalam 15 hari ya. Nah, SN rumusnya apa? Karena nggak ada suku terakhir, pakai rumus yang begini. N per 2 kalikan 2A ditambah N min 1 kali B ya. Nah, berikutnya apa lagi? Berarti kan kalau S15 N-nya 15 ya. Nah, jadi 15 per 2 kalikan 2A, 2 kali A-nya berapa? 3 ditambah N-1 berarti 14 kali B-nya adalah 1,5. Nah, ini dibagi 2 aja wes, bagi 2 bagi 2, maka ini juga ikut dibagi 2 berarti 7. Berarti 15 kali 7 kali 15, 7 kali 1,5, 7 kali 1 kan 7. 7 kali 0,5 kali setengah 3,5 berarti 10,5 tambah 3 13,5 ya. Nah, ini hasil pendapatannya dalam satuan kilogram. Nah, uang yang diperoleh ya, uangnya ini tinggal kalikan saja
dengan per kilonya, berarti kan 15 kali 13,5 dikalikan lagi per kilonya adalah 4000. Nah, hitungnya gini aja. 4 kali 13,5 boleh. Ini aja jaraknya. 4 kali 15 lebih gampang ya. Jadi berapa nih? 60 kan? 60 sama 13,5. Anggap saja 6 kali 135. Berarti 135 kali 6. Nah, berapa ini? 5 kali 6 berarti berapa? 30, nyimpen 3, 6 kali 3 18 tambah 3 21, nyimpen 2, 6 kali 1 6 tambah 2 berarti 8. Nah, hasilnya kira-kira 81, 0 semua belakangnya. Yang 81. Nah, D ya, gitu. Nah, berikutnya ini kita ke nomor 26. 26 ini seorang pembalap motocross berlatih untuk menempuh jarak 100 kilo. Nah, pada hari pertama diperoleh data bahwa dia menempuh 100 kilo itu selama 240 menit. Wah, ini data pertama ya, 240 menit. Kemudian pada hari kedua lebih cepat lagi, 180 menit. Nah, pada hari ketiga, nah 135 menit ya. Nah, kira-kira ini deretnya apa? Nggak ada keterangan. Mestinya geometri. Kenapa? Aritmetikanya sudah, yang belum geometri ya. Nah, itu logikanya ya, boleh lah. Nah, cek dulu geometri itu kalau punya rasio. Rasio itu apa? Berarti depan dibagi belakang sama. Coba cek 180 dibagi 240. Apakah sama dengan 135 dibagi 180 ya? Nah, coba. Ini kan dibagi 60, 3 per 4. Dibagi 45, 3 per 4. Cocok ya. Berarti apa? Ini adalah memang barisannya adalah geometri. Dengan rasionya 3 per 4 dan suku pertamanya 240. Yang diminta Pak, waktu yang diperlukan pada hari ke-6. Hari ke-6 berarti suku ke-6. Sukukan dulu. Geometri sukukannya adalah A R pangkat N-1. Berarti kalau suku ke-6 A R pangkat 5. Nah, A-nya dulu. A-nya adalah 240 kali R pangkat 5. R-nya 3 per 4. Berarti, waduh, 3 per 4 kali 3 per 4 kalikan lagi 3 per 4 kalikan lagi 3 per 4 kalikan lagi 3 per 4 gitu ya. Nah, kenapa harus begini, nggak dipangkat saja? Jawabannya nggak ada yang pangkat 5. Nah, kita harus ngutak-atik ini dibagi dulu guys, dibagi 4 bagi 2 40, 60 bagi 4 lagi masih bisa 15. Nah, sudah ya. Berarti apa? Tersisa ini bawahnya adalah 4 pangkat 3. Nggak bisa lagi dicoret. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Ini jelas nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Bukan 4 pangkat 3. Ini 4 pangkat 1 ya. Tidak mungkin. 4 pangkat 2. Tidak mungkin. Berarti jawabannya E. Harusnya begitu. Coba kita cek. Berarti kan begini. Ini 4 pangkat 3. Kalau ikut jawaban E, 3-nya juga dibikin pangkat 3. Maka ada begini. 15 kali 3 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Kan 3-nya jadi pangkat 5 lagi. Balik lagi ya. Nah, 15 kali 3 pangkat 2 kan 9. 15 kali 9 itu 135 ya. Kalikan lagi dengan 3 per 4 pangkatnya 3. Cocok kan ya? Gitu. Nah, nomor 27 ini limit. Ingat limit kalau aljabar pecahan dicek. Jika 0 per 0 atas sama bawah diturunkan. Masukkan X-nya 16. Akarnya 16, 4. Kurang 4, 0. Dibagi X-nya 16. Kali 2, 32. Kurang 7, 25. Akarnya 5. Kurang 5 berarti 0. Nah, 0 per 0. Turunkan. Caranya nurunkan kalau pakai akar gampang. Ini aja saya contohkan ya. Y sama dengan akar dari 5X kuadrat ditambah 8X plus 1. Nah, turunannya bagaimana? Ya berarti per 2 akar selalu ya. Nah, 2-nya selalu asal akar pangkat 2. Di bawah dalamnya akar tetap 5x pangkat 2 ditambah 8x plus 1. Tinggal atasnya bagaimana? Turunannya di dalam akar. Berarti apa? 10x ditambah 8, 1 turunannya 0 ya. Nah, berarti limit ini gampang. X mendekati 16. Akar X ya. Jadi apa? Langsung aja per 2 akar. Dalamnya akar tetap X
Atasnya turunannya X, jadi 1. 4 turunannya 0 ya, jadi min 4 karena konstanta tidak ada variabelnya, turunannya 0 sudah tulis ya. Nah, dibagi akar lagi, jadi per 2 akar. Dalamnya akar tetap 2x min 7, terus 2x min 7 nih ya. Nah, atasnya berarti 2. Dari mana 2? Turunnya dalam akar ya. Nah, ini kan dicoret. Coret. Jadi 1 ya. Masukkan 1 per x-nya 16. Akarnya 16, 4 kali 2, 8. Dibagi 1 per x-nya 16. 32, 25 kurangi 7 ya. Berarti 5. Nah, dibalik. Berarti menjadi 1/8 kali 5/1 atau sama dengan 5/8. Nah, langsung cek ya itu. Terus yang nomor berikutnya, waduh ini turunan ini ya. Nah, turunan nomor 28 ini bentuknya perkalian, anggap saja ini sebagai U, ini sebagai V, ada pangkatnya ya. Nah, ingat kalau perkalian maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen gitu ya. Nah, langsung F aksen X, U aksen berarti turunannya 3x pangkat 3. Langsung saja 9x pangkat 2 dikalikan V nya 3x kuadrat min 1 pangkat 2, tetap ya nggak berubah, tinggal diturunkan. Ditambah lagi U nya nggak berubah, berarti tinggal diturunkan 3x pangkat 3 V aksen. Nah, ini ada kurungnya, hati-hati ya. Kalau ada kurungnya begini, yang dari luar dulu, pangkat dulu, pangkatnya turun ke depan. 2 kali 3x kuadrat min 1, nggak berubah ya. Di pangkatnya berapa? Tadinya 2 jadi 1. Dikalikan lagi, turunannya dalam kurung 6x min 1 hilang ya. Nah, ini secara turunan selesai, tapi kan jawaban belum ada, ya nggak apa-apa. Tinggal disederhanakan, F aksen X. Lihat jawabannya. Ada 9x kuadrat, ada 3 kuadrat. Kira-kira yang bisa membagi ke depan sama belakang itu 9 apa 3? Ini dibagi 9 bisa. 3 kali 2 kali 6 dibagi 9, jelas bisa banget. Maka ini pasti 9. Semuanya jawabannya x kuadrat semua. Ya pasti ini juga x kuadrat. Nah, semuanya ini ada kurung 3x kuadrat min 1. Ini pun sama mesti 3x kuadrat min 1 pangkat 1 ya. Ya sudah, pangkat 1 juga. Nah, sekarang kita lihat sebelah kanannya nggak bisa ke jawaban. Berarti kan ini dibagi, ya kan difaktorkan berarti dibagi. Ini dibagi dengan 9x kuadrat, 9x-nya hilang, 9 kuadratnya ya hilang. Tinggal kurung pangkat 2 dibagi kurung pangkat 1 menjadi kurung pangkat 1. Berarti 3x kuadrat min 1 pangkatnya 0. Pangkat 1 ya. Sekarang ini berapa nih? 3 kali 2 6 kali 6 36 bagi 9 berarti 4 ya, 4. Nah, kemudian 4. Nah, x pangkat 3 kali x pangkat 1, x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 menjadi masih ada x pangkat 2. Kemudian lagi kurungnya habis ya karena dibagi pangkat 1 ya. Nah, ini tutup. Tinggal sedikit lagi, berarti 9x kuadrat. Di sini ada 3x pangkat 2 min 1. Nah, ini kan 3x pangkat 2 sama 4x pangkat 2. Berarti apa? 7x pangkat 2 min 1. Sudah, jawabannya berarti yang A. Ya, itu. Kemudian lagi, nomor 29. Nah, ini fungsi naik, fungsi turun. Ingat, fungsi itu naik kalau apa? Turunannya bernilai apa? Lebih dari 0 atau positif ya. Kalau turun, berarti apa? Turunannya bernilai negatif, gitu ya. Nah, langsung saja. F aksen ini ya, F aksen. Jadi kalau naik, F aksennya positif, turun, F aksennya negatif. Nah, ini yang diminta Pak, naik. Berarti apa? F aksen positif, lebih dari 0. F aksennya bagaimana? 3 kali sepertiga, 1 ya. X pangkat, tangannya kurangi 1, jadi 2. Dikurangi, ini 4X min 21 harus lebih dari 0. Tinggal difaktorkan, berarti apa? X sama X lagi lebih dari 0 dikurangi 7 ditambah 3 agar jumlahnya min 4 kalikannya min 21 ya. Nah, langsung ini 7 ya, ini 7. Aduh, tak tulis. Nah, ini 7. Jadi apa? Pembuat nolnya adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan min 3. Sekarang tidak sengaja buat garis bilangan.
sebelah kiri yang kecil, min 3 X-nya pembuat nolnya ini apa 7. Nah ini kan pangkat terbesarnya positif ya, berarti dari kanan positif dulu. Nah, positif, negatif, positif. Yang diminta Pak lebih dari 0, berarti Pak positif daerahnya ini, sebelah kiri atau sebelah kanan, pakai atau berarti Pak CDE batas kirinya min 3 lebih dari 7, yang E ya udah. Kemudian lagi 31 masih seputar turunan, penggunaan turunan tapi dalam mencari persamaan garis singgung. Kalau disuruh membuat garis berarti apa, harus ada titik sama gradien ya, itu gradien garis singgung. Nah ini diketahui garisnya itu sejajar dengan garis lain, berarti apa, gradiennya langsung ketemu ya. Kira-kira berapa? 5 pasti, atau 5. Nah ini jawabannya semuanya 5 gradiennya ya, tapi nggak apa-apa, sini aja sejajar. Coba kita cari dulu ini gradiennya berapa, berarti kan 5x. Aduh sebentar ya, nah ulangi lagi, wah malah lompat lagi. Ini berarti gradiennya kita rubah, y sama dengan 5x plus 4, otomatis gradiennya adalah 5. Karena sejajar maka gradien garis singgung yang kita cari juga sama dengan 5. Tapi ingat, yang namanya garis singgung itu gradien adalah turunan pertama dari kurva. Berarti 5 adalah nilai dari f aksen. F aksennya berapa? 4x min 7 sama dengan 5, berarti 4x sama dengan 12. Otomatis x-nya sama dengan 3. Nah 3 ya, bentar ini, nah tulisannya nih 3. Nah kalau sudah x-nya 3, ini adalah x-nya disinggung atau disebut dengan x1 ya. Nah, x1 ini nanti y1 nya bagaimana, y1 nya tinggal dimasukkan x1, y1 nya dari mana, dari x-nya dimasukkan kepada f, x-nya 3, berarti ini sama dengan x-nya 3, 3 pangkat 2 kan 9, kali 2 18 dikurangi 7 kali 3 21 ditambah 2 per 2 sih, ditambah 1 ya. Nah tambah 1 berarti berapa ini, sama dengan ini kan min 3 tambah 1 berarti min 2. Nah ini satunya, nanti rumusnya bagaimana, gini bentar ya. Ini rumusnya kan begini, y kurang y1 sama dengan m x dikurangi x1 ya. Nah tutup kurung, y1 nya berapa, min 2 jadi plus 2, m nya 5, x dikurangi x1 nya tadi 3 ya, langsung y sama dengan 5 kali x, 5x 5 kali 3 min 5 kali min 3 ya, min 15, min 15 sama min 2 tuh tulisannya ini ya, sudah ya. Nah ini min 15, nah 2 nya pindah jadi min 2, berarti y nya adalah 5x min 17, berarti jawabannya E gitu ya. Nah satu lagi tentang turunan, penggunaan turunan ini cukup panjang. Seorang guru olahraga, ini hanya cerita aja, lewat aja lah. Oh ini penting ini ya, membuat kotak. Nah ini yang penting, kotak tanpa tutup dengan alas, kotak tertutup ya, nah, tertutup jadi rapat semuanya, ada 6 sisi dengan alas berbentuk persegi. Jadi kita kira begini gambarnya. Nah ini kotak, anggap saja ini gambar kotak yang sempurna ya, itu walaupun ya namanya juga anggap saja, berarti kan tidak, dan nggak masalah ya. Nah ini kotaknya, ini alasnya persegi berapa, P, ini juga P sama, tingginya adalah T. Nah terus apa lagi, jika ukuran volume kotak dibuat sekian, volume panjang kali lebar berarti P kuadrat, tingginya T sama dengan 216.000 ya. Nah terus yang diminta adalah agar bahan digunakan minimum, berarti apa, sisinya kan, karena kotak berarti bahannya adalah pada sisi, padatannya kosong dalamnya ya, itu berarti apa, luasnya yang harus minimum. Nah kalau luas minimum berarti apa, cari dulu fungsi luasnya, nanti pakai stasioner. Luasnya bagaimana, yang di bawah P kuadrat, atas juga P kuadrat, berarti 2 kali P kuadrat ditambah dindingnya P
kali T ada 4, berarti 4 kali PT. Nah ini yang harus minimum. Cuma sebelum diturunkan sama dengan 0 stasioner ya namanya ya, itu variabelnya harus 1, ini variabelnya 2, ada P ada T. Cari dulu T nya, kenapa bukan P yang diganti, kan lebih gampang ya. Ini T sama dengan berapa itu, 216.000 dibagi dengan P kuadrat, masukkan. Jadi luasnya adalah 2P kuadrat ditambah 4P kali P-nya adalah 216.000 dibagi P kuadrat. Nah, coba sini tulis agak jauh ya. Berarti kan L-nya adalah 2P kuadrat ditambah 4 kali 216, 4 kali 200 kan 800, berarti 800, 16 kali 4, 64.000. P nya P pangkat 1 bagi P pangkat 2, berarti P pangkat min 1. Tinggal saatnya stasioner, turunkan sama dengan 0, berapa ini, berarti 4P min 864.000 P pangkat min 2. Nah sama dengan 0 ya, gitu. Jadi apa ini, 4P min pindah jadi plus 864.000 dibagi, kenapa dibagi, pangkatnya minus. Nah jadinya P pangkat plus 2 gitu ya. Ini dibagi 4 bisa nih. Nah dibagi 4 jadinya apa, berarti kan P ini ke sini ke kiri mengalihkan ya, P pangkat 3 ini bagi 4, 800 bagi 4, 264 bagi 4, 16. Berarti 216.000 ini pangkat 3, atau ini sama saja kita rubah langsung, ini 60 pangkat 3 kan ya. Nah nanti ketemu sini, berarti P nya sama dengan 60. Nah yang diminta apa, volumenya. Nah kalau P nya 60 kan berarti volumenya, bukan volume ya, luasnya, masukkan ke luas ini. Atau bisa juga cari T nya, masukkan ke sini, bebas ya. Nah kita pakai P aja wis, langsung nyari T lah, T nya angel ini ya itu. Nah berarti luasnya adalah 2 kali 60 kuadrat terus ditambah lagi 864.000 P pangkat min 1, berarti per P nya 60 ya. Nah ini kan coret 864 ini dulu, coret aja dulu nolnya dah ya, masih ada 02 nih. Tinggal 864 dibagi 6, 864 dibagi 6, coba kita pakai prokapit ya, 864 dibagi 6, ini kan 8 bagi 6, 1 nyimpen 1 kali 6, 6 ya, dikurangi 2 turun 6 dibagi 6 berarti 4, kalikan 4 kali 6 berarti 24, dikurangi ini 24 ya, jadi ini 2, 4 nya turun, 4 dibagi 6, 4, jadi 144. Jadi ini coret lagi, coret semuanya 144, tadi masih ada 02 ya itu. Nah ininya, ini kan berarti apa, 36 kali 2, 72, nyimpen 02, ditambah lagi 144, 0 nya 2, berarti luasnya adalah berapa nih, 0 nya 2 dari belakang, 2 tambah 4 6, terus 7 tambah 1 2. Nah 2 1 6 ya, bener ya, kita cek lagi, 144 tambah 72, nah 144 yang tadi berapa, 6 11 2, bener ya. Nah 216, tapi ini satuannya masih cm persegi, dibikin ke meter persegi, pokoknya angkanya 216 lah gitu. Ya ini gitu ya. Nah ini ya, ini sudah cukup panjang. Nah tinggal nanti berikutnya, wah ini angel ini, mungkin integral. Wah ini hal yang baru ya, nomor 33. Seperti apa cara jawabnya, tunggu penayangan pada pembahasan berikutnya. Oke, terima kasih.